dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa jumpa dengan jemaat di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Pada sore hari ini saya akan berbicara tentang kuasa pantang menyerah. Ya, haleluya. Coba katakan kiri kanan, kuasa pantang menyerah. Karena ini penting dalam kehidupan kita. Amin. Ini penting. Pantang menyerah ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ayat ini sungguh luar biasa, di mana ini merupakan akhir-akhir dari kehidupan Paulus. Ya, Paulus mengumpulkan para penatua, lalu kemudian dia memberikan pesan-pesan, tapi dia juga menyisipkan satu perkataan ini yang sungguh luar biasa. Dikatakan begini, Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus mengatakan, aku tidak menghiraukan kehidupanku. Aku tidak mempedulikan hidupku. Aku menyerahkan total hidupku kepada Tuhan, begitu ya. Jadi biar Tuhan yang berurusan dengan kehidupanku, kata Paulus. Nah, tapi dia bilang begini, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Finishing well. Sampai pada finishnya. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Ini penting. Dalam setiap kehidupan kita, ada tugas Tuhan yang harus kita kerjakan. Kita hidup bukan hanya sekedar hidup. Paulus mengatakan, ada tugas dalam kehidupanku yang aku harus selesaikan sampai pada akhirnya. Ya, sampai pada akhirnya. Tadi Pendeta Rio Patisilano bilang bahwa kehidupan kita harus kosong sampai akhirnya. Empty life, supaya apa? Kosong ini berarti kita sudah mengerjakan semua tugas Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita diciptakan dengan tujuan, ada tugas tertentu dalam kehidupan kita. Kita tidak hidup hanya sekedar hidup. Kita tidak hidup hanya lahir, lalu kemudian menjadi besar, kita kerja, ya kita sekolah, kerja, lalu kemudian berumah tangga, lalu punya anak besar, kita gendong cucu, setelah itu selesai. Bukan itu. Tapi ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Asal aku dapat mencapai garis akhir. Ini berbicara tentang persistensi, ketahanan. Ya, bagaikan ibarat orang lari maraton. Tahan. Hidup ini bukan lari sprint. Hidup ini adalah lari maraton. Ya, tahan. Daya juang, konsisten, keyakinan, iman yang teguh. Nah, coba kita lihat bersama. Dalam hidup ini hanya ada dua tipikal manusia. Dua tipikal manusia. Yang pertama, yang mudah menyerah. Ya, orang yang mudah menyerah itu akan memperlihatkan kelemahan hidupnya. Saya tidak mampu. Kalau dikasih tugas, jangan saya. Ya, jangan saya, kasih orang lain. Ya. Ini menandakan bahwa dia orang yang lemah. Dia tidak punya pengharapan. Ya, dia tidak mengakui, karena dia tidak punya pengharapan, dia juga tidak mengakui adanya Tuhan. Dan suka bosan, mudah bosan. Ini kalau dalam bisnis, dia kerjakan usaha, misalnya usaha jual sate,
3 bulan kemudian tutup, pindah. Jual apa? Jual barongko. Ya, 3 bulan kemudian tutup, bosan. Buka warmindo. Ya, 3 bulan kemudian tutup. Segala usaha yang dia kerjakan buka tutup. Bosan. Ya, mudah bosan. Bosan kerja ini. Bosan kerja ini. Semuanya bosan, termasuk melayani, bosan. Nah, lalu apa? Gampang terpengaruh, gampang diombang-ambingkan. Orang tarik ke sini, dia ke sini. Orang tarik ke sana, dia ke sana. Angin pengajaran ini berkembang, dia ikut. Dia ke sana, dia ikut. Disuruh masuk gereja ini, dia pergi. Dia sana, pokoknya gampang saja, tidak punya pendirian. Ya, gampang pindah ke lain hati. Halo bro, jangan pindah ke lain hati. Ya, tapi orang yang pantang menyerah, dia punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat apa? Untuk menyelesaikan tugasnya. Karena dia punya tekad yang kuat untuk menyelesaikan tugasnya, maka dia memberdayakan seluruh potensi kehidupannya. Ketika kita diciptakan oleh Tuhan, Tuhan mengembuskan nafas hidup dalam kehidupan kita. Itu berarti Tuhan memberikan kemampuannya dalam hidup kita. Tuhan memberikan potensi, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan intelektual, Tuhan memberikan apa lagi? Karunia-karunia. Ini ketika dia pantang menyerah, orang yang pantang menyerah, maka dia akan memberdayakan seluruh potensi kehidupannya supaya bisa sampai pada tujuan. Dia punya pengharapan. Karena dia berkata, pada akhirnya aku harus sampai pada tujuan. Karena dia punya pengharapan. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Orang yang tidak punya pengharapan akan hidup ini diragukan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Karena pengharapan itu sungguh pasti dalam kekristenan. Dia selalu bersemangat, tidak loyo-loyo. Ketemu kenapa kok? Ini hidup berat. Karena kita membuktikan. Tadi siapa yang nonton pelantikan? Nonton enggak? Sedikit, saya juga sedikit ya. Di Punam tadi saya nonton ya. Pelantikan. Bapak Ibu tahu, Prabowo itu salah satu orang yang pantang menyerah. Berapa kali pemilu? 3 kali. Ini yang keempat kali dia berhasil kan. Tadi saya dengar, dia selalu berkata 08, 08. Dia punya keyakinan, dia punya pengharapan. 08 jadi presiden yang ke-8. Itu contoh. Ya, walaupun orang mengejek seperti apa, tapi dia punya kemauan. Dia selalu bersemangat. Walaupun orang bilang kena asam urat itu dia. Entok-entok. Padahal tidak, itu karena perang itu. Ya, dia punya keyakinan yang kokoh. Orang yang pantang menyerah punya keyakinan yang kokoh, punya daya juang. Memang satelit di sini masih kecil. Tunggu waktunya. Kalau semua mau berjuang bersama-sama, punya pengharapan. Walaupun kecil, bisa jadi besar. Amin. Amin. Haleluya. Nah, mengapa kita harus bersikap pantang menyerah? Pantang menyerah ini akan mengakibatkan kita dapat mengalahkan rasa putus asa. Apa yang menyerang kehidupan orang percaya? Putus asa. Melemahkan kita. Kenapa? Karena kita tidak melihat ke depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak tahu masa depan kita. Sehingga ketika ada tantangan, ada masalah, langsung hands up. Tapi orang yang mempunyai daya juang pantang menyerah, dia akan mengalahkan rasa putus asa itu.
Yang kedua, orang yang pantang menyerah itu menajamkan keahlian. Ya, menajamkan keahlian. Maksudnya begini, pernah nonton enggak pelatih atlet pingpong yang dilatih dari sejak kecil? Pernah nonton enggak? Ya, ada seorang gadis anak kecil, cewek, dilatih terus. Sambil menangis-menangis. Tapi latihannya cuma itu dulu. Latihan apa? Apa ini namanya? Forehand. Latihan forehand terus. Sampai menangis, dimarahin pelatih, menangis. Habis itu dibujuk sama pelatihnya. Latihan lagi, sambil menangis. Tapi latihan terus. Latihan. Nanti ini sudah skillful, baru dia pindah. Bosan? Iya, bosan. Betul bosan. Cuma ini, kalau kita mungkin, hei, sudah berhenti, capek. Tidak ada hasilnya. Betul kan? Mungkin cuma itu terus yang dikerjakan sampai skillful di situ. Sampai ahli. Pemain musik, latihan fingering saja kan. Kalau main keyboard begini, kalau bikin kursus, apa yang dilakukan? Fingering dulu. Pindah. Tapi memang harus. Pemain drum, paradiddle. Latihan. Ya. Seorang penyanyi, latihan vokalisi. Saya pernah untuk menghadapi kejuaraan lomba nyanyi, saya latihan 1 bulan tiap hari, termasuk hari Minggu. Dari jam 4 sampai jam 6 sampai jam 7. Latihannya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh salah, ulang. Sampai terbentuk. Menajamkan keahlian. Khotbah pun demikian. Semua. Jangan kemudian bosan, pindah, bosan, pindah. Tidak akan jadi-jadi. Ya, tidak akan jadi-jadi. Coba saya kalau bikin kue misalnya. Dibandingkan ibu-ibu bikin kue. Lepong-lepong itu ibu cuma jadi. Saya mungkin ulang-ulang. Kenapa? Karena ibu-ibu yang tahu bikin kue sudah skillful di situ. Iya kan? Itu beda. Nah, orang yang pantang menyerah akan membawa buah keberhasilan. Ini yang penting. Apa yang akan kita capai dalam kehidupan ini? Ya. Dan kemudian orang yang pantang menyerah membangun sikap yang optimistik. Optimis. Selalu optimis. Ada tantangan, puji Tuhan. Ada tantangan, haleluya. Ada tantangan, glory, 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 haleluya. Ya. Selalu. Ya, pokoknya dia harus cari cara. Dia harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan supaya bisa melewati setiap tantangan. Dan tantangan itu biasa. Katakan biasa. Biasa. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan. Renungkan. Hari-hari kemarin, adakah tantangan-tantanganmu? Ada masalah-masalah? Ada. Tapi kan tetap sampai di sini juga kan? Iya kan? Itu biasa. Itu latihan. Latihan. Lah kalau sekolah latihan soal, betul kan? Kita kehidupan latihan masalah. Ya. Nah, orang yang pantang menyerah pada akhirnya akan mencapai tujuan. Puji Tuhan pindah di tempat ini. Ya. Enggak apa-apa. Tidak harus besar, ya, tapi biarpun kecil, pantang menyerah, mengembangkan semua talenta, potensi, pasti akan ada hasil. Amin. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Mengapa kita harus bersikap pantang menyerah tadi itu? Ya, bagaimana caranya untuk membangun kualitas hidup pantang menyerah? Yang pertama, harus fokus pada tujuan. Apa visi satelit ini? Ya, satelit pertama namanya calon satelit waktu itu. Royal Priesthood. Lalu kemudian menjadi cendrawasih community. Saya bilang, kalau ini terus dipertahankan, akhirnya jadi apa? Nanti sebentar.
Ya, nanti sebentar. Ya, Bapak Ibu, saudara, Tuhan akan pakai satelit ini untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Berfokus pada tujuan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan, apa yang pernah kucapai, kuraih pada masa laluku, itu hanya pencapaian biasa. Tapi yang aku inginkan sampai di depan sana, mahkota kehidupan. Paulus. Amin. Bagaimana dengan kita? Ya. Pada akhirnya nanti, ketika Yesus datang kali kedua, di fase pertama, kubur-kubur orang-orang percaya akan terbuka. Dan mereka akan naik ke awan-awan. Lalu kemudian kita yang masih hidup, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, akan diubahkan dalam sekejap. Memakai tubuh kemuliaan, ada pertemuan di udara. Setelah itu apa? Kita akan sama-sama masuk ke sorga, ke tempat tahta Allah, kediaman Allah. Untuk apa di situ? Terima mahkota. Tapi apakah hanya sampai di situ? Orang Kristen banyak berkata setelah itu selesai. Masuk surga, aman. Tidak, Bapak Ibu. Tapi yang terjadi adalah ketika Yesus datang kali kedua di fase yang kedua, dia menjejakkan kaki di Bukit Zaitun bersama-sama dengan siapa? Para kudus. Siapa para kudus itu? Mereka yang terima mahkota. Turun sama-sama. Lalu kemudian pemerintahan 1000 tahun damai. Lalu kemudian tahta putih, tahta terakhir, pengadilan terakhir. Disitulah buku kehidupan. Lalu kemudian langit dan bumi baru. Masih panjang perjalanan kita. Tujuannya di mana? Kekekalan nantinya. Tapi sebelumnya terima mahkota dulu. Saudara mau terima mahkota? Amin. Jangan buat mahkota sendiri. Terima mahkota. Paulus mengatakan, aku tidak menganggap semua ini harus kubanggakan pencapaian-pencapaian masa laluku. Ya, dia anggota Sanhedrin. Dia ahli Taurat. Dia yang mengejar-kejar orang Kristen, orang percaya. Tapi kemudian dia sendiri ditangkap oleh Yesus. Dia mengerjakan, dia fokus pada tujuannya, sesuai panggilan kehidupannya. Yang kedua, kita harus setia pada proses. Nah, ini yang penting. Ya, daya tahan, daya juang, pantang menyerah. Ini harus berhadapan dengan proses kehidupan. Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti keselamatan itu harus dikerjakan. Keselamatan itu bukan menjadi tujuan, tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Ada yang berkata, yang penting saya sudah selamat, selesai. Saya nggak bikin apa-apa. Tapi firman Tuhan katakan, keselamatan bukan tujuan. Keselamatan adalah awal. Keselamatan itu harus dikerjakan. Bukan saja seperti aku masih hadir, tapi lebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalau di kantor ini begini, kalau ada bos angki datang, semua karyawan kerja.
Tapi kalau tidak ada bosnya, santai-santai main game dan sebagainya. Nanti bosnya datang, rajin. Tidak ada bos, bukan begitu. Orang percaya, dia harus mengerjakan walaupun tanpa diawasi. Betul? Dia harus mengerjakan dan pada proses kehidupan itu. Keselamatan itu harus dikerjakan setiap hari. Karena keselamatan itu akan berproses untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Kita ini telah dipilih dari semula. Kapan? Ketika Tuhan menciptakan manusia. Oke. Tuhan memilih manusia. Yang saya mau tanya sekarang. Manusia diciptakan di dalam Taman Eden atau di luar Taman Eden? Di dalam atau di luar? Coba, yang di dalam. Puji Tuhan. Yang di luar? Yang tidak angkat tangan. Nah, ini dia. Tuhan itu pilih manusia. Tuhan ciptakan semuanya. Tuhan ciptakan tanaman tumbuhan, Tuhan ciptakan binatang-binatang, hewan-hewan, ternak, Tuhan ciptakan manusia. Manusia diciptakan di mana? Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup, lalu kemudian Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden. Kalau Tuhan ambil dan ditempatkan dalam Taman Eden, berarti manusia diciptakan di mana? Di luar. Berarti Tuhan telah memilih manusia sejak dari semula untuk mengerjakan kehendaknya di muka bumi ini. Tetapi kan kemudian manusia jatuh dalam dosa, betul kan? Tapi oleh karena karya Kristus makanya kita diselamatkan. Apa? Selamat itu, keselamatan berbicara kita dikembalikan pada tujuan awal. Apa yang menjadi tujuan keselamatan itu? Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah diselamatkan? Diam-diam saja. Yang penting beribadah, tepuk-tepuk tangan, angkat-angkat tangan, sudah. Iya toh? Tidak. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Buatan Allah berarti Tuhan yang menciptakan kita. Betul, dari debu tanah kan? Tapi karena dosa kita jatuh jadi budak iblis. Lalu kemudian keselamatan itu membawa kita kembali. Ini istilahnya kelahiran baru. Ciptaan yang baru dalam Kristus. Makanya diciptakan dalam Kristus. Setelah itu, coba dulu lihat Efesus 2. Coba lihat Efesus 2. Efesus 2, karena ini penting bagi kita. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Berarti Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Lalu ada koma di situ kan? Kejatuhan manusia. Karya Kristus di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya Yesus Kristus, kita bertobat, ini namanya lahir baru. Atau ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Apakah hanya sampai di situ? Karena kalau kita tidak dilahir barukan, kita tidak akan melihat kerajaan sorga. Yohanes pasal 3 mengatakan. Ini percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Nikodemus bertanya, bagaimanakah supaya saya masuk dalam kerajaan Allah? Harus dilahirkan kembali. Supaya kamu bisa melihat kerajaan surga. Apakah saya harus masuk dalam rahim ibuku? Sudah tua, janggutan, masuk dalam rahim ibuku.
Tidak. Dilahir barukan oleh air dan roh supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ini bicara ciptaan yang baru, kelahiran baru dalam Kristus Yesus. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti tujuan kita melakukan pekerjaan baik. Yang apakah pekerjaan baik itu baru terjadi diberikan kepada kita setelah kita diselamatkan? Tidak. Ini pekerjaan baik ini sudah disiapkan sebelumnya. Kapan? Ketika Tuhan menciptakan manusia. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi keselamatan itu berbicara bahwa awal dari kita melakukan kehendak Allah. Melakukan perbuatan baik adalah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bekerja adalah perbuatan baik. Bekerja untuk apa? Tujuannya memberi makan, menafkahi keluarga, itu perbuatan baik. Betul kan? Studi dan sebagainya, itu perbuatan baik. Menolong orang semua perbuatan baik. Jadi segala sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik, itu baik. Itu kehendak Allah. Tapi kehendak Allah ini ada yang berkenan, dan apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Gini. Tuhan mau kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Betul kan? Bagaimana proses untuk menjadi serupa? Ini proses. Ini proses menjadi serupa ini tidak lahir baru, percaya Yesus lahir baru, bertobat, langsung kita jadi serupa dengan Kristus. Tidak. Ketika kita lahir baru, apa yang dilahir barukan? Roh kita. Tapi sikap, karakter, pemikiran kita, ini proses untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus. Kita mengerjakan perbuatan baik. Tapi kita mengerjakannya bersama-sama, bukan sendirian kan? Betul kan? Kita kerja bukan kerja individual. Tapi kita ini, penelitian mengatakan bahwa kita ini makhluk sosial. Jadi, prosesnya itu bukan tiap minggu hanya ada di dalam gereja, ketemu 1 jam, 2 jam, itu merupakan proses kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan. Bukan itu saja, prosesnya adalah setiap hari. Di mana? Dalam kehidupan kita. Di mana? Dalam keluarga. Dalam pekerjaan. Dalam apa lagi? Dalam pergaulan. Ini proses. Disitulah tempat kita diproses untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Disitulah tempat kita melakukan perbuatan baik, dan kemudian disitulah kita diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kalau ada teman yang suka basigea dengan kita, teman yang suka nyindir, teman yang suka marah kita, itu diproses karakter kita. Untuk apa? Jadi sabar, mengasihi, dan sebagainya. Kalau ada pimpinan yang suka menekan kita, itu proses. Ya. Proses suami istri, proses anak orang tua. Apa yang diproses? Pemikiran, karakter, dan sebagainya. Perasaan juga termasuk di situ. Diproses. Sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Apa yang memproses kehidupan kita? Rekan-rekan kita. Di mana? Rekan-rekan sepelayanan. Jangan anggap gereja adalah surga. Semua adalah orang yang baik. Tidak.
Ada orang-orang yang memang ditaruh di situ untuk memproses kehidupan kita. Iya. Betul kan? Itulah proses. Dan kita tidak bisa menjauhkan diri dari proses tersebut. Karena firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Ada proses untuk daya tahan iman. Ada proses karakter dan sebagainya. Nah, jadi ada dalam komunitas ini, kita semua harus bersedia untuk diproses. Amin. Harus bertahan dalam proses. Sehingga pada akhirnya, orang begini, firman Tuhan katakan, kamu tidak akan jadi, kamu bukan ekor, tapi kamu jadi kepala. Tapi dari ekor ke kepala ini kan ada proses. Betul kan? Ada proses. Jadi kehidupan ini bukan kehidupan yang biasa-biasa. Kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan proses. Kehidupan ini adalah pertandingan. Kehidupan ini adalah perjuangan. Penuh proses di dalamnya. Sehingga pada suatu kali, suatu waktu nanti, ketika yang sempurna itu datang, menyempurnakan kita. Kita akan keluar seperti emas yang murni. Atau kita akan keluar sebagai bejana yang indah, yang akan ditaruh di tempat-tempat yang terbaik. Amin. Tapi kadang-kadang banyak menyerah pada proses. Winston Churchill berkata begini, never, 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 never give up. Jangan pernah untuk menyerah. Bertahan dalam keadaan apapun. Bertahan. Karena ada kuasa dalam daya tahan kita. Nah, setiap ada proses yang terakhir. Kita harus mengelola kekuatan dan meminimalkan kelemahan. Jadi kita harus mengasah kekuatan kita. Tetapi hal-hal yang tidak baik diturunkan. Karakter-karakter yang tidak baik harus bersedia untuk dipangkas. Semua kelemahan-kelemahan kita harus bersedia untuk dipangkas, untuk dibuang. Sehingga yang muncul adalah hal yang baik. Ya, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Saya katakan tadi, hidup ini adalah pertandingan. Berarti kita harus menyediakan diri kita untuk berlatih masuk dalam pertandingan. Makanya firman Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Apa itu ibadah? Nanti Bapak Charles yang jelaskan. Ya, ibadah itu bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi tepuk tangan. Ya, latih dirimu beribadah. Latih dalam pertandingan. Nah, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, itu menguasai dirinya dalam segala hal. Ada penguasaan diri. Ya, orang misalnya lagi bertanding lari, dia harus fokus ke depan. Jangan tiba-tiba di situ ada jual es kopi, dia singgah, minum kopi dulu. Ya, atau terdistrak perhatiannya, teralihkan. Dia harus menguasai diri walaupun ada penjual kopi, ada cendol, ada bakso, tetap saya harus berlari, tidak singgah-singgah. Itu. Ya. Mungkin ada yang panggil, sini kau dulu ada temanmu yang panggil, sini kau dulu, kita cerita dulu ini. Tidak. Saya mau maju. Ini gambaran seorang pelari, ya. Dia harus menguasai dirinya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, kalau kita pukul angin, capek. Lama-lama letoy, betul kan? Tapi kalau kita latihan memukul samsak, kita latihan jab, terus jab, semakin cepat, orang tidak bisa tangkis. Itu namanya mengelola kekuatan.
Ya kan? Meningkatkan kekuatan, daya tahan diri, latihan. Makanya aku tidak sembarangan untuk memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Melatih tubuhku berarti memperkuat tubuh kita. Hal-hal yang lemah dikuatkan. Ya, bagian-bagian yang lemah dikuatkan. Tubuh Kristus di tempat ini tidak semuanya kuat. Karena itu perlu berserah, menyerahkan diri untuk dikuatkan bersama-sama. Ya, otot-otot, ya mungkin ada otot kaki yang lemah, harus dilatih supaya kuat. Latihan itu butuh proses. Mungkin ada tekanan, ada apa? Ada pukulan, ada hajaran. Tapi itu baik untuk kita. Amin. Itu baik. Ya, supaya sesudah memberitakan Injil. Makanya buah-buah roh itu diakhiri dengan penguasaan diri. Kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, ini bisa digambarkan begini. Seorang pendeta khotbah tentang berkat, lalu kemudian dia turun. Setelah itu dia minta sumbangan sama jemaat. Paham maksudnya? Jemaat akan bilang, tadi baru habis khotbah tentang berkat, sekarang minta-minta sumbangan. Ini kan seperti ini. Memberitakan Injil, tapi kemudian ditolak. Karena kehidupan tidak sesuai dengan pemberitaan. Nah, jadi 3 hal ini akan menolong kita fokus pada tujuan. Yang kedua, setia pada proses. Yang ketiga, mengelola kekuatan dan meminimalkan kelemahan. Ini sangat penting. Ya, makanya biasanya saya berkata kalau lagi konseling, saya dikasih konseling pernikahan khusus untuk apa? Pertikaian. Ya. Jadi saya katakan begini, hal yang besar harus dikecilkan. Hal yang kecil jangan dibesar-besarkan. Iya toh? Justru hal yang kecil sudah selesai. Jangan diungkit-ungkit. Tambah besar, tambah besar. Terus nanti ada yang kasih siram minyak, lapoknya. Ya. Jadi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ayat terakhir. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ini kuasa pantang menyerah. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat, kalau kita dalam masa-masa kesengsaraan, tetap bertahan. Karena kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa kita harus bertahan, bisa bertahan dalam kesengsaraan? Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang selalu menguatkan kita. Itulah pentingnya jadi orang percaya. Kita punya Tuhan dalam hidup kita. Christ in you, the hope of glory. Amen.